Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita kedua. Ya, jangan lupa absen. Karena kita bicara tentang business plan, sebagaimana janji saya, kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang bisnis. Bagaimana kita membuat perencanaan bisnis, tapi kita nggak ngerti apa itu bisnis. Yang saya angkat topiknya adalah tentang bisnis kreatif. Jadi bukan hanya sekedar bisa bisnis, tapi yang terbaik sekarang adalah di bisnis kreatif. Walaupun memang ada 17 subsektor bisnis kreatif, ya, yang sebenarnya harus kalian ketahui. Tapi saya nggak bahas sampai ke sana. Saya ingin bahas esensinya. Ya, jadi apakah bisnis itu hanya sekedar jualan atau menjadi seorang entrepreneur? Ya, kita akan lihat nanti apa itu bisnis. Ya. Mungkin sebagian dari pengenalan kita kemarin ada yang sudah melakukan bisnis. Tapi pertanyaannya, apakah niatnya sudah betul atau belum? Ya, karena kadang-kadang kenapa ada yang bertanya sama saya, ada yang sukses dan ada yang gagal. Ya, ini susah diketahui kalau hanya sekedar kita melihat penampakannya saja. Itu kita harus interview apa yang sudah kamu lakukan, apa niat kamu sebenarnya mendirikan bisnis. Ya, saya selalu menyarankan kalau yang paling penting adalah perbaiki niat. Ya, mungkin salah niat sehingga nggak terhubung antara jalan langit dan jalan darat, ya. Jalan dunia dan jalan langit. Ya. Ini harus terkoneksi sehingga betul-betul menjadi sukses. Sukses faktor tidak hanya kemampuan diri, tapi tanpa ada ridho dari Allah, maka kamu nggak akan sukses. Itu yang harus konseptual yang harus diperhatikan. Ya. Sehingga kamu paham di dalam penyusunan bisnis, ya. Oke, nah, kita coba lihat definisi, ya. Saya membagi dua hal, ya. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang menciptakan nilai. Jadi bukan sekedar ada barang kita jual dari traders, ya. Melalui penciptaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan bertransaksi. Jadi ada unsur ekonominya, ya, itu namanya bisnis. Ya, ada keuntungan sosialnya, bisnis sosial bisa juga dikaitkan dengan bisnis. Di dalam wirausaha ada entrepreneur dan ada social entrepreneurs. Ya. Membuat usaha tapi untuk kepentingan sosial. Ya. Jadi apa yang kita akan lakukan? Ya. Jadi penciptaan sebuah nilai, bukan sekedar kita ambil produk orang kita jual, ya. Tapi ada sesuatu yang kita buat, ya, sesuatu yang berbeda. Ya, bukan hanya sekedar dagang biasa saja. Ya. Dan tentu ada kebutuhannya. Ya. Jadi kalau nggak ada kebutuhan ya sama saja. Ya. Inovasi apapun nggak bisa nggak punya nilai ekonomisnya ataupun nggak punya nilai sosialnya. Ya, yang sifatnya membantu orang lain. Ya. Tetap ada memperoleh keuntungan melalui transaksi. Ya, jadi ada 3 hal di sini, ya, kalau kita lihat. Ada sebuah kegiatan menciptakan nilai, ya, dalam bentuk barang dan jasa, ada kebutuhannya, dan ada keuntungan di dalam transaksi itu. Nah, apa beda dengan entrepreneur kewirausahaan? Ya, kewirausahaan itu merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya cipta, berkarya, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kegiatan usahanya. Kalau kiprahnya seseorang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Nah, beda dengan bisnis, ya, dengan pembisnis. Dan lebih bagus pembisnis yang mempunyai jiwa kewirausahaan.
Dan nanti akan selalu aktif, nggak pernah berhenti menciptakan sesuatu, selalu kreatif, ya, dan nggak pernah puas sampai udah capainya. Jadi selalu bergerak, ya, nggak ada kata putusnya. Nah, dalam konsep kewirausahaan, saya selalu memasukkan bahwa sekarang kalau ingin sukses dunia akhirat, kita mempelajari namanya Islamic Entrepreneur atau kewirausahaan Islam. Maka dalam kewirausahaan Islam itu ada 3 konsep yang kita harus penuhi. Dan sebenarnya untuk jalan hidup kita sukses, 3 konsep ini juga yang harus kita penuhi. Maka insya Allah kita menjadi pribadi yang sukses. Ya, tidak hanya sukses dunia, juga sukses akhirat. Ya, yang pertama adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Artinya apapun kegiatan, satu-satunya kegiatan yang boleh kita lakukan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus mempunyai nilai ibadah. Maka supaya punya nilai ibadah, maka niatnya harus betul dan dimulai dengan nama Allah. Ya, berbisnis pun juga bernilai ibadah. Banyak nilai ibadah dalam bisnis. Ya, maka niatnya harus benar. Ya. Kalau niatnya salah, hanya mencari kekayaan semata, ya, maka tidak punya nilai ibadah. Ya, atau nilai ibadahnya sangat kecil. Bukan kita tidak boleh kaya. Ya, untuk dapat kekayaan mudah saja sebenarnya. Ada di surat Nuh. Ya, bisa kalian baca nanti. Bagaimana menjadi kaya harta, ya. Ya, jadi apapun dimulai dari niat. Saya niatnya ingin membantu orang lain. Saya niatnya supaya orang lain banyak bekerja sama saya. Saya niatnya untuk membawa orang tua haji. Apapun niatnya. Saya ingin sukses, ya, supaya dapat apa? Niat supaya punya nilai ibadah dan atas, ya, niat karena Allah. Jangan karena orang lain. Saya mau menghajikan orang tua saya karena orang tua. Membalas jasa budi Allah. Tidak. Tetap karena Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, jadi tujuan penciptaan jelas beribadah. Nggak ada tujuan lain. Sehingga kita diberikan hak kekhalifahan untuk mengatur dunia ini. Tapi semua untuk tunduk kepada Allah. Apapun itu. Mulai dengan nama Allah. Niat karena Allah, mulai dengan nama Allah. Dan akhiri dengan mensyukuri nikmat Allah. Dengan alhamdulillah. Itu konsep pertama. Apapun. Ya, sehingga nggak ada yang namanya nasi goreng setan. Cuma baca nama Allah, lari setannya. Tinggal nasi gorengnya saja. Nasi goreng iblis, kan. Baca nama Allah langsung lari dia. Ya. Jadi penamaan produk pun tidak boleh menyalahi aturan-aturan dalam agama Islam. Itu konsep yang paling mendasar. Apapun kita menciptakan sesuatu nilai tambah, tentu tidak merugikan orang lain. Ya. Karena merugikan orang lain termasuk yang dilarang oleh Allah. Jadi kita patuh apa yang diperintahkan Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Ya, nah, seperti misalnya ada orang jual nasi goreng, sedang azan, makin banyak pembeli, ya. Nanti aja sholat. Ya, akhirnya dari zuhur pindah ke asar. Ada sekarang beberapa perusahaan, ketika azan mereka berhenti, dia tinggalkan customer-nya, dia pergi sholat. Semua pergi sholat. Apakah rugi? Tidak. Semakin taat dia, semakin maju bisnisnya. Kenapa? Harapan kita tentang kekayaan, harapan kita tentang kecukupan, semua milik Allah. Kita pun merupakan titipan Allah. Ya. Jadi ketika Allah ridha, kita bisa miliki semua. Ketika Allah tidak ridha, maka nggak akan mampu kita miliki.
Nah, ini konsep paling dasar, baik bisnis atau kehidupan pribadi. Apakah mudah? Mungkin tidak mudah. Ketika kita diberikan harta juga bukan hanya bisa kita nikmati, harta itu memang tidak hanya 100% punya kita, 2,5% punya Allah. Dan ada juga titipan melalui kita. Kita sebagai pembisnis meng-hire 2 orang pekerja, berarti ada rezeki 2 orang lain yang dititipkan melalui kita, melalui kemampuan kita dalam mengelola bisnis tersebut. Maka itu akan bernilai ibadah. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sesuai perintah Allah. Yang kedua, ya satu-satunya manusia yang sangat-sangat ya dicintai Allah. Kita semua sangat dicintai Allah, tapi sangat dicintai Allah Nabi kita Muhammad SAW. Akan kita disuruh bersalawat kepadanya. Ya, maka diberikan syafaat kepadanya. Maka kita juga selalu bersalawat kepadanya, selalu dekat dengannya. Ya. Bagaimana caranya? Bersalawat dan selalu mengikut sunnah. Ya, yang ditinggalkannya ada hadis. Ya. Karena Rasul mengatakan bahwa diturunkannya beliau untuk memperbaiki akhlak yang baik. Nah, jadi saling menggoreng nasi berselawat, apa sunnah-sunnahnya, menjaga kebersihan, menjaga halal dan toib yang sudah diperintahkan Allah, karena satu-satunya yang boleh menyatakan halal adalah Allah. Jangan haramkan yang halal. Kita perhatikan bahan bakunya, jangan memakai bahan baku yang mengganggu orang lain. Ya, oh ini karena gerasi micin, kasih micin banyak-banyak. Akhirnya bukan tambah kebaikan, tambah keburukan bagi orang lain. Ya, 2 hal. Ya. Karena Allah dan sunnatullah yang dibawakan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah sebaik-baiknya manusia adalah apa? Yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bukan hanya manusia, yang bermanfaat bagi yang lainnya, termasuk alam. Ya, ada semut menginjak saja, ada pohon main tebang saja, padahal nggak perlu. Jadi alam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, seluruh makhluk. Kita diberikan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk apa? Ya, untuk sinergikan semua bentuk yang Allah sudah ciptakan untuk kemanfaatan bagi kita sendiri, bagi umat, dan tanda bentuk kecintaan Allah kepada manusia. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tidak bisa. Maka ketika kita berbisnis, apakah bisnisnya ada manfaat? Bukan hanya kita pikir, oh ini untung besar. Ya, saya berbisnis kopi supaya orang lain bisa menikmati kopi dengan enak, nyaman. Tempat saya harus bersih. Saya sediakan nasi goreng yang enak. Saya ambil bahan baku yang bagus, bukan yang sudah busuk. Kualitas saya perhatikan. Kenapa? Ini supaya jangan merusak orang lain, mengganggu kesehatannya. Bukan hanya sekedar mampu mengenyangkan, juga mampu menyehatkan. Jadi 3 hal penting ini harus menjadi fondasi utama di dalam kita berbisnis. Nah, ketika menyusun konsep perencanaan bisnis pun, 3 hal ini akan tercermin di dalam konsep kita. Ya, kita bicara produksi akan mencermin 3 hal ini. Kita bicara pemasaran akan mencerminkan 3 hal ini.
Ya, bicara tentang financial planning, perencanaan keuangan, uang pinjam dari mana, harus dari bank syariah. Alhamdulillah di Aceh, ya kemungkinan sudah lebih bagus. Ya. Sudah fondasi dasarnya di bidang keuangan, sudah syariah, walaupun ada yang protes, biarlah yang protes. Yang penting Allah nggak protes ke kita. Ya, prosesnya memang perlu waktu. Ya. Prosesnya perlu waktu. Nggak mungkin kita 100% langsung orang terima. Ya, nanti ada lagi informasi pasar belum lagi syariah. Sebagaimana diatur dalam pasar Madinah. Semua orang bisa untuk berusaha. Bayangkan sekarang kita mau berusaha, ya harus sewa toko. Berapa besar sewa toko? 40 juta, 30 juta. Sewa lapak, 8 juta, 6 juta, nggak ada uang itu nggak usah usaha. Jadi PKL dikejar Satpol PP. Nggak syar'i. Di mana pasar Madinah, penjual dan pembeli bebas masuk. Lapak itu gantian. Bergantian. Ya, jadi siapa saja bisa berjualan di situ. Ya, pernah dipraktekkan di Bogor oleh Muhammad Iqbal, pasar Madinah. Jadi melibatkan ya, syariah ini nggak berat, justru mampu meringankan dan memudahkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan ini semua milik Allah. Dan Allah katakan, ya minta padaku. Jangan sombong kamu, minta kepada aku. Minta saja, itu ibadah. Bayangkan, luar biasa kecintaan Allah pada kita. Minta saja ibadah. Kalau kita minta maaf kepada manusia, dibilang ngemis kita ya. Minta maaf Allah saja ibadah. Karena Allah suruh mintalah padaku. Ya Pak, udah minta nggak beri-beri. Nah, belum tentu. Ada yang diberikan di dunia, ada yang diberikan di akhirat. Atau ada sesuatu halangan. Ya, dalam surat Nuh dikatakan, beristighfarlah kamu. Maka kamu ada berikan salah satunya harta. Cuma kalau istighfar kita terus istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi dosa buat terus. Suka bergibah, ya, menceritakan orang lain, ya, suka perla-perli cewek, atau yang cewek suka perla-perli cowok, ya, suka melanggar lampu lalu lintas. Oh, kan lalu lintas punya manusia, tapi kan melanggar orang lain. Orang yang sudah hijau, kamu lewat yang merah, terganggu. Jadi ketika kita bersifat dan Allah mengampuni, tapi kamu buat dosa terus. Walaupun ya memang Allah mengampuni terus. Kecuali yang mensyirikkan Allah. Ingat, syirik itu bukan hanya meminta pada selain Allah, tapi ada juga syirik kecil. Ria. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nggak ada kehebatan apapun kita. Allah memberikannya kehebatan ini. Ini 3 konsep yang harus terus dipraktekkan. Jangan pernah katakan, karena Allah akan merasa malu dan sedih ketika tidak mengabulkan permintaan hamba-Nya. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Yang penting kita yakin Allah terus akan memberikan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nggak ada. Mas, yang sejahat-jahat kita saja masih diberikan. Setiap bangun, alhamdulillah masih kita bangun dan bisa bernafas, bisa sehat dan keadaan pandemi ini. Ya, walaupun kita masih jahat. Allah sangat mencintai manusia. Ya, Allah hanya memberikan ujian dan teguran. Kita menyadarinya atau tidak. Nah, sukses bisnis ya ini. Mau kaya, ya sudah beristighfar.
Jadi selalu melibatkan Allah, melibatkan Rasulnya, dan bermanfaat bagi manusia. Ini 3 hal yang di dalam konsep kewirausahaan Islam selalu saya tekankan. Apakah kita bisa mencerminkan hal itu? Makan, bismillah, selesai, alhamdulillah. Apakah hanya tunggu selesai? Karena kenikmatan di dalam makan itu bisa berkali-kali. Gigit paha ayam, nikmat sekali. Lupa kita alhamdulillah. Kita menganggap alhamdulillah itu di akhir. Ya, kalau suami sayang, pagi kita ke ayam, enak sekali istriku. Karena yang buat enak itu Allah. Bukan karena gorengan istri saja, karena Allah masih memberikan rasa pada lidah kita untuk nikmat ayam tersebut. Seenak-enak pun ayam yang digoreng oleh siapapun, ketika Allah tidak memberikan rasa itu, dicabut rasa tersebut, apa yang terjadi? Nggak nikmat juga. Ya, jadi kalian penting ingat 3 hal. Mungkin kalian tidak akan dapatkan pelajaran entrepreneurship seperti ini di buku-buku konvensional. Ya, tidak. Ya, jadi peganglah, insya Allah. Ya. Mudah enggak? Saya nggak bilang ini mudah sekali. Walaupun kita sudah dididik Islam dari kecil lagi. Tapi bisa kita lakukan. Gimana caranya? Latih, terutama kalian masih di bawah 40, terus latih. Terus dilatih. Insya Allah. Tidak hanya masalah kekayaan. Mau dapat nilai A, IP-nya 4, sama. Bukan kamu hebat belajar dari pagi sampai sore, sampai malam. Udah. Karena Allah ridho. Nah, sibuk-sibuk kamu jangan lupa silaturahim. Jangan lupa bantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, karena ridho Allah ada di salah satunya di orang tua. Ridho orang tua ada ridho aku, kata Allah. Ya, simpel ya. Simpel. Insya Allah ya, kalau kalian melaksanakan, insya Allah semua kita akan sukses. Karena tidak berkurang apapun bagi Allah ketika memberikan semua itu kepada kita. Ya, tidak ada kekurangan apapun. Dan tidak ada kekurangan apapun bagi Allah ketika kita tidak mau melaksanakan apapun. Oh, ternyata kalian tidak sholat. Nggak ada berkurang. Ketika kita manusia tidak beribadah, tidak berkurang. Ini karakter yang dimiliki oleh entrepreneurs. Percaya diri, orientasi tugas dan hasil, ngambil risiko, nggak takut dapat ngambil risiko, leadership, originals, ya, nggak ada yang kawi-kawian. Ya. Walaupun kita bilang ATM, ambil tiru, modifikasi, ada modifikat di sana, ada perbaikan yang membedakan dengan yang awal. Ya, walaupun kebanyakan yang melakukan teori ATM ini kebanyakan tidak modifikasi, karena di AT saja ambil tiru itu sudah laku luar biasa ya penjualannya. Orientasi masa depan, sustainable, ya, tidak pikir hanya laku hanya ini saja, ya. Sustain, ya, ke zaman Nabi kaum muslimin jualan di pasar, ya, dan ternyata kalah dengan Yahudi. Ya, pada Yahudi mengurangi timbangan dan lain-lain. Tapi bermain di harga murah sehingga orang banyak belanja di Yahudi.
Kemudian kaum muslimin mengadu pada Rasul, ya Rasul kami sudah ikut semua perintahmu, tapi kami tidak menguntungkan. Orang tetap belanja di kaum Yahudi. Katakan Rasul, ya kamu berikan lebih. Beli sekilo, kasih tambahan sedikit. Loh kami ini aja nggak untung, apalagi kasih. Sudah dipraktekkan lah. Wah, enak belajar di tempat orang muslim, lebih berat. Ya, lebih berat timbangan. Ya, kalau kalian rasakan coba yang jual air tebu ya. Ketika dimasukkan 1 gelas, ditambah sedikit lagi. Ada pernah beli air tebu? Ada pernah perhatikan perilakunya? Ya, saya selalu pergi yang kasih lebih. Kalau yang kurang, saya pergi lagi. Saya tandai. Ya. Jadi sustainable. Bukan hanya berpikir hari ini saja. Tapi jangka panjang, orang akan datang lagi. Ada sesuatu manfaat lebih yang diterima oleh pelanggan. Jadi jangan lihat rugi. Nggak rugi. Dan yang paling penting lagi adalah kreatif. Kreatif. Nah, itu paling penting lah saya pikir ya. Kreativitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Hadian. Pak, jadi dalam sebuah bisnis itu, apakah modal itu merupakan faktor yang paling penting, Pak? Apakah ada bisnis yang bisa sukses tanpa memiliki modal yang besar gitu, Pak? Ya, ini banyak orang bertanya ya, seolah-olah modal itu uang ya. Ya. Nah, jadi tanpa uang nggak bisa berbisnis. Juga terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang umat Rasulullah bertanya, ya Rasul, minta aku uang mau usaha. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Di rumah kamu saya punya selimut tua. Dan Rasul mengatakan, ambil selimut itu, bawa ke sini. Bawalah. Kemudian Rasul melelang selimut. Lakulah 2 dirham. Ya, 1 dirham nih kamu belikan makananmu, 1 dirham dibelikan kampak. Ya, alat modal. Ya. Artinya kita punya semuanya. Ya. Kita punya HP, kita nggak anggap itu untuk modal usaha. Ya. Ada mahasiswa saya beli di Shopee, jual di Tokopedia. Omsetnya 1 bulan 100 sampai 200 juta. Margin 10 sampai 20%. Kamu hitung aja berapa itu. Maknyus. Pakai uang. Modal sudah ada. Ini. Duduk di warung kopi. Pakai wifi gratis. Modalnya apa? Secangkir kopi. Nggak bisnis pun kamu tetap ngopi gitu kan. Ya, kamu cuma lihat, pelajari Shopee lagi ini, pindahkan ke Tokopedia, buat dropship. Itu salah satu contoh. Artinya kita lupa bahwa kita punya banyak. Ya, ini bukan hanya uang. Gagasan yang bisa kita tawarkan kepada orang lain yang punya modal. Jadi nggak seharusnya harus uang yang menentukan bahwa kita bisa berusaha. Itu yang orang yang tidak kreatif. Pergi ke kebun kelapa, ya, siapapun minta izin, batok kelapa buangan kita pakai untuk kreatif. Ada peluang enggak? Yang perlu apa? Kreativitas. Orang buang kok. Ya. Hari sampah kemarin dikatakan oleh Gubernur, sampah bernilai ekonomis. Sampah saja bernilai ekonomis. Ya, di sini ada kampung Nusa. Ya. Membuat itu bungkus-bungkus plastik yang dibuang menjadi produk.
Kan bukan uang juga, tapi apa? Kreativitas, kemauan. Nah, inilah harus karakter ini. Pede, nggak malu. Ya. Apa saja. Nah, memang ada prosesnya. Kita di ekonomi kan ada inkubator. Nah, itulah prosesnya belajar. Melatih hal-hal ini bisa muncul. Karena semua ada di dalam kita. Cuma kita nggak berani munculkan. Ya, maka dalam Islam dikatakan tidak ada namanya persaingan, tidak ada namanya kegagalan. Nah, ini dia. Ya. Jadi tidak semata, ya, nggak semata bahwa harus uang menjadi nomor satu di dalam kita memulai usaha. Ya. Banyak cara dengan modal yang kita sudah ada. Modal yang sudah ada, maka kita apa saja. Lo perlu uang juga, lihat. Wah, ini baju jarang saya pakai, jual bajunya. Modal juga. Seperti bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dilelang, ya, karena Rasulullah lelang mungkin dengan harga tinggi. Ya kan? Nah, kita bisa juga, oh, ini sepatunya udah banyak, ngapain jual sebagian, jadi modal. Dia nggak mau pikir bahwa mulainya langsung dapat double kabin. Bertahap. Unsur konsumsinya ditahan sedikit. Berhemat, menabung, menambah modal, memperbesar usaha. Risiko ada, ya berani kita ambil risiko. Kalau dalam teori investasi, high risk, high gain. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Tapi bukan risiko yang tanpa perhitungan. Itu udah judi namanya. Judi sudah hukumnya apa? Nah, kembali ke konsep dasar tadi, nggak bisa. Nah, menekat saja modal dekat, no way. Nggak bisa. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Yang lain tidur kayaknya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar ya. Ada yang harus saya selesaikan sebentar. 5 menit ya. Baik, kita lanjutkan sampai 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini juga yang digambarkan oleh Baik Rif. Ya, ada 10D. Dream. Ya, dia mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkan. Harus ada mimpi. Hadian mau kemana selesai kuliah? Saya mau berwirausaha, Pak. Wirausaha kan luas dia. Exactly, artinya visi itu harus yang bisa gambarkan presis dan mampu dicapai. Apa mimpi kamu? Mimpi saya, Pak, jadi pengusaha sukses dalam usia muda, Pak. Saya ingin membuat sebuah perusahaan PT yang IPO, Pak. Oke, PT yang IPO ya. Kalau sukses, mudah saja.
Kemarin saya melangkah 2 langkah. Hari ini saya melangkah 3 langkah. Artinya saya sudah sukses. Simple to sukses. Jadi PT menjadi IPO. Ayu Anissa Fitri. Iya, Pak. Oh, saya pikir udah tidur. Enggak, Pak. Nah, apa jawaban kamu? Iya, Pak. Nah, kan enggak perhatikan berarti. Iya, Pak. Selesai kuliah, Pak. Cuma selesai kuliah. Besok saya ngomong ke dekat Ayu Anissa Fitri, selesaikan kuliahnya. Diselesaikan. Nah, kan nggak nyimak pertanyaan. Mimpi kamu setelah selesai kuliah mau ngapain? Saya juga ingin mulai bisnis, Pak. Bisnis kecil-kecilan online, Pak. Berarti kamu selalu kecil-kecilan, ya? Nggak pernah besar. Dari kecil dulu, Pak. Nanti insya Allah. Mimpinya itu harus besar. Nggak boleh kecil-kecilan. Mimpi kamu jangan kamu. Iya, Pak. Apa memang hadiah akan marah gara-gara kamu mimpinya besar? Ya enggak, hadiah punya mimpi sendiri, kamu punya mimpi sendiri. Masa kecil-kecilan? Saya mau punyai bisnis online terbesar di Indonesia. Boleh, boleh. Kamu jualan apa nih di belakang? Enggak, Pak. Saya lagi di swalayan, Pak. Oh, belanja. Masya Allah. Untuk pernikahan besok? Oh, ya Allah, Pak. Enggak. Oh, nah. Belum, Pak. Nanti baper sih hadiah. Kamu bilang pernikahan. Rona Susanti? Iya, Pak. Yang mana jawaban kamu? Kenapa videonya lemot? Rencananya saya mau buka ini, Pak, restoran kayak itu. Bukan restoran apa? Restoran kayak gitu. Restoran banyak. Restoran seafood. Guritno. Tahu Guritno? Bukan, kayak ini, Pak, seafood kayak itu. Guritno tahu Guritno? Kayak mana tuh, Pak? Nggak tahu Guritno? Aduh. Siapa yang tahu Guritno? Gurita Lamno, Pak. Nah, Gurita Lamno. Video kenapa nih, Rona? Saya nggak tahu bicara sama siapa nih. Gitu. Dia jadi tersenyum dia. Gimana, Rona? Rona Merona. Oke lah, Ratu Fahira Rania. Ya, Pak. Apa mimpi kamu? Ratu. Mau buka toko kue. Oh, saya pikir mau jadi ratu. Itu juga. Itu yang punya Bitata itu? Tahu Bitata? Tahu. Namanya juga ratu. Ya, apa kepanjangan Bitata? Enggak tahu. Biar tambah takwa. Itu kepanjangannya. Jadi sesuai dengan konsep Islam. Jadi berbisnis itu bukan justru menjauh diri dari Allah. Justru bisnis itu menambah kita takwa kepada Allah. Jadi bisa buat kue kamu? Sikit-sikit bisa, Pak. Oh, kapan kita rasa? Nanti kapan saya sempat saya kasih Bapak. Kapan saya sempat buat. Sibuk sekali Ratu ini. Oke, terakhir Tria Mulu Ramalia. Ya, Pak. Apa mimpi kamu? Pengen buka usaha fashion, Pak. Fashion, bisa jahit? Bisa dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit, semua dikit-dikit ya. Bisa desain? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, ya kita semua punya mimpi. Tapi rata-rata setiap mahasiswa masih bingung. Mau kemana saya nanti? Lihat nanti saja. Nggak bisa. Nggak bisa kamu katakan dia nanti saja. Justru ini masa kita preparing, mempersiapkan. Ya, kamu harus ingat ada rumus namanya peluang. Apa yang dikatakan peluang? Ya, peluang adalah kesempatan
plus persiapan. Jadi kamu ditawarin misalnya kuliah ke luar negeri, scholarship. Apa syaratnya? Hari ini harus masukkan TOEFL test. Kamu lihat jadwal TOEFL test baru sebulan kemudian yang ada. Kamu bisa ambil nggak scholarship-nya? Nggak bisa. Kamu dikasih tiket pergi ke luar negeri. Hari ini diisu tiket, besok berangkat. Paspor nggak ada. Padahal paspor 5 tahun umurnya. Dan nggak mahal. Masuk kuliah, urus terus paspor. Masa dalam 5 tahun nggak ada sekali ke luar negeri, paling kurang ke Malaysia lah. Ya, kalau tiketnya gratis, pergi pulang, ya, pergi pagi pulang sore. Yang penting dapat cop paspor, mengalami. Sering kalau Air Asia, ya ini masa pandemi memang harus menahan diri kan. Tapi peluang itu selalu ada. Kamu nggak bisa ambil ketika kamu nggak pernah ada persiapan. Ya dream pun, mimpi pun harus bangun dan mimpi untuk mewujudkannya. Jadi harus preparing. Oh, mau buka toko kue. Hari ini mulai belajar. Sambilan, praktisi. Ya, nggak apa-apa, kasih dulu misalnya. Buat kue ini, bawa kawan-kawan, gimana rasanya. Ya. Kemudian mulai coba tingkatkan lagi. Ganti uang ongkos tepung, gula, dan segala macam. Semakin bagus, mulai kasih nama, jual lebih mahal sedikit. Latihan. Ya. Jangan pada saat kita selesai kuliah. Maka selesai segalanya. Sama seperti orang pensiun. Ketika pensiun dikasih uang banyak-banyak, bingung dia mau buat apa. Terakhir uangnya habis begitu saja. Ya. Nah, ini harus dipikirkan, ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak Haikal, Pak. Ya, silakan Haikal. Pak, saya kalau mau tanya tentang pengalamannya bisa, Pak? Bisa. Saya ini Pak, misal kayak kami anak-anak muda nih bisnis, Pak. Terkadang Pak, misal bisnis ini motivasinya Pak, naik turun. Jadi Pak, mungkin dari pengalaman Bapak ada yang bisa nih Pak, supaya biar membara terus motivasinya Pak, jangan sekali kuat, habis itu besok ada lemot. Ya. Oke. Kalian kuliah, ada nggak terasa kadang-kadang turun semangat untuk kuliah? Ada Pak. Ada. Nah, bagaimana cara terus tinggi semangat kuliah? Kumpullah sama orang-orang yang kuliahnya rajin. Jangan kuliahnya lemah. Sehingga mereka cerita, waduh enak ya, belajar, suasananya, macam-macam ceritanya. Atau nangisnya, tapi tidak semangat. Itu membuat kita juga tambah semangat. Kalau kumpul kamu dengan orang-orang yang malas kuliah, ya akan terus malas. Begitu juga usaha. Berkumpullah dengan para pengusaha. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kamu menjadi lebih alim, berkumpullah dengan orang-orang yang selalu bertakwa ke majelis ilmu, sehingga ilmu kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Ya, jadi kamu pembisnis kumpul dengan teman-teman pembisnis lain. Datangi bisnis kopi kayak saya kopinya kayak di tempat saya. Saya kopi di mana-mana. Ya. Oh, orang ini udah buat lebih bagus, kenapa saya nggak buat lebih bagus? Oh, orang ini ada strategi ini, ada produk baru, kayaknya bagus. Kita coba. Ya. Jadi mudah, atau ikut kelas-kelas motivasi. Ya. Atau baca buku yang bisa memotivasi. Jadi variabelnya banyak. Ya. Tapi ada anjuran Rasulullah, berkumpullah. Ya.
Bagaimana cara berkumpul? Ikut asosiasi. Atau kalau ada pameran, ikut pameran. Bukan berarti kita fokus pada menjual produk kita, tapi kita berkenalan dengan teman-teman baru yang berjualan juga. Saling berkomunikasi, saling membantu. Sehingga semangat dicerita, waduh saya jualan di sini bagus. Kadang-kadang mereka saling info loh. Itu ada fasilitas, kamu ikutlah. Kalau di ekonomi ya ada inkubator, ya kamu nggak inkubator. Di fakultas lain ada juga inkubatornya. Dan kita harus ikut. Jadi itu selalu akan meninggikan kembali. Wajar ya. Ya, ketika hari ini nggak ada lagu, udah jatuh kita. Jatuh mental. Padahal nggak mesti. Ya, maka di dalam Islam, saya selalu mengatakan bahwa nggak ada yang namanya gagal. Ketika kita jatuh, di saat itu kita bermuhasabah. Kenapa? Apa kita ada kesalahan di jalan dunia, atau ada kesalahan di jalan langit? Nyata waktu asal kita nggak berhentikan, nggak sholat. Ya Allah uji kamu dengan kehilangan customer. Diingatkan, jangan lupa, katanya kan. Banyak cara kan. Atau hidangi kopi. Nah, setiap hari ada 1 lusin gelas pecah. Bisa bangkrut nih. Kenapa? Harus kita pelajari. Jadi bukan berarti kita ini rugi. Nah. Dalam proses ini nggak ada yang dikatakan rugi, karena itu menjadi ilmu yang kita bisa pelajari, kita analisis why, kenapa, di mana letak salahnya. Salah di jalan dunia, salah prinsip-prinsip manajemen, prinsip-prinsip financing, marketing, atau justru di jalan langit. Zakat nggak bayar, sedekah nggak mau, menzalimi karyawan, nggak bayar gaji tepat waktu, semua akan efek. Nah ini kita saling cerita nanti sesama, dan itu menambahkan motivasi kita dalam berusaha, menyemangati kita. Karena Allah memberikan keahlian pada seseorang dan nanti akan dipertanyakan. Kalau kamu ahli dalam berusaha, Allah akan pertanyakan kemana ilmu kamu bawa, ada nggak manfaat untuk orang lain. Jadi jangan putus asa. Mau cari mentor, lebih bagus lagi. Kita nggak hebat-hebat sekali. Ada yang kayak, ya, misalnya mau jadi mentor, bapak jadi mentor, cari pengusaha yang sudah sukses. Ya. Izin magang dulu. Izin boleh nggak jadi mentor. Karena punya kesempatan, apalagi lagi kuliah nih, punya banyak sekali kesempatan waktu antara kuliah dan berbisnis dan magang. Yang pikir uang bonus. Allah sudah janjikan rezeki semua orang dapat. Ya, itu konsepnya. Bagaimana? Tuku Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada decisiveness, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat, bukan hanya asal tembak, ya. Terus membuat keputusan dan melaksanakannya, ya. Harus seperti ini, maka dijalankannya, bukan hanya sekedar keputusannya. Ya, determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, dedication, mempunyai dedikasi tinggi, dan devotion, detail, dan sebagainya. Ya, yang dolar sudah dikatakan tadi kan, motivasi bukan hanya uang. Uang itu bonus dari hasil apa yang kita kerjakan. Ya. Karena sebaik-baiknya pendapatan, cukup itu lebih baik. Apakah uang banyak itu sudah cukup? Belum tentu. Punya uang banyak, tiap hari masuk rumah sakit. Ada mana uang banyak? Uang banyak, tapi nggak bisa makan daging. Saya kasih cerita gini. Cerita apa namanya, fiksi ya.
Ketika miskin dia nggak sanggup beli daging, nggak pernah makan daging dia, sehingga dia berniat kerja keras sampai pantang lelah, semua dihemat, kaya dia, tapi tetap nggak bisa makan daging karena dilarang dokter. Jadi seumur hidupnya nggak pernah makan daging. Apa kita mau seperti itu? Kaya seperti itu? Enggak, cukup. Nah, kalau saya sih nggak banyak-banyak, yang penting cukup dan satu saja cukup. Ya, satu rumah mewah di Jakarta, satu rumah mewah di Singapura, kan tetap satu ya. Dan cukup lah ya, cukup. Ketika mau ke pasar cukup ada Mercy satu, jemput. Mau ke Singapura ada pesawat pribadi, cukup satu pesawat pribadi, jet ya, yang termewah. Lah mimpi boleh, tapi bagaimana kita mewujudkan? Kita pasang stepnya. Ada salah satu pengusaha muda ya, di YouTube ada. Jadi dia tulis supaya mindsetnya itu terjaga. Dia tulis, kalau orang bangun tidur, ku terus mandi. Kalau dia apa? Bangun tidur, terus menatap tembok. Kenapa? Di tembok itu dia tulis mimpinya. Tahun depan saya mau mengumrohkan orang tua. Ketika tidur dilihat di atas sini ada gambar kapal pesiar. Saya harus naik kapal pesiar 2 tahun lagi. Jadi mindset kita untuk jalannya arah ke sana. Ya, apa stepnya supaya saya bisa mengumrohkan orang tua? Cari travel. Ini travel nggak pernah dicari. Ngomong mau umrohkan orang tua, nggak pernah tahu berapa biayanya. Datangi, bisa nggak dicicil, ada pendapatan cicil. Kalau ngomong aja bisa, sama ke haji. Berhaji bila mampu, lah mampu. Nggak pernah disiapkan. Uang banyak tapi dibilang nggak mampu, nggak pernah setor. Bayangkan sekarang daftar haji itu, daftar adrinya puluhan tahun. Nggak pernah kita setor. Ketika udah tua, nggak haji. Bahkan di Mekah saja yang jualan itu ada yang nggak haji. Kenapa? Karena masa haji justru paling banyak pendapatan. Ya, jadi untuk menjaga mindset kita, ya selain tadi berkumpul dengan teman-teman, ya motivasi juga bisa tulis. Bangun tidur langsung kita melihat apa sih rencana kita, supaya enggak, misalnya hari ini saya ingin besok membuat sebuah kerajinan. Bangun tidur udah lupa karena mimpi yang lain kan. Ya, kok saya termimpi dia terus ya kan. Besok bangun sudah pengen jumpa si dia dan lupa mimpi yang sebelumnya. Jadi ketika bangun tidur terredesign ulang mindset kita untuk tetap pada jalur. Maka mimpi itu kita ingin capai. Bagaimana? Ada stepnya. Tidak mungkin kita bisa meraih serta-merta. Karena hanya Allah yang mampu memberikan keajaiban itu. Bukan kita. Ini kita dekat Allah. Enggak. Gimana? Jadi, silakan Anda bermimpi setinggi mungkin. Tapi kamu harus tahu bagaimana mewujudkan. Ya. Bagaimana melatihnya. Menurut Profesor Rina Kasali ada 2 memori. Ya. Pertama memori otak. Bagaimana kita dapatkan memori otak semakin baik dengan membaca. Maka Sandi Gauno mengatakan, saya berhasil karena 2 hal. Kerja keras dan membaca. Membaca. Dan otak akan menjadi lebih sehat.
ada 2 student PhD, setelah selesai diambil lagi, usia sudah 70 tahun lebih, tapi masih kuliah. Kenapa? Dengan kuliah dia bilang akan memaksa dirinya untuk membaca. Membaca itu menghindari saya dari pikun. Karena membaca itu adalah otaknya. Otak apa namanya? Vitaminnya otak. Yang kedua adalah memori otot. Memori otot ini adalah bisa kita lakukan dengan latihan. Kalau otot itu kita angkat berat, maka akan terbiasa kita angkat berat. Apa saja yang praktis, skill. Yang memasak tadi, memasak kue, latihan memasak kue. Hari pertama, hari kedua, kita masih lihat resep. Masih nimbang-nimbang berapa gula. Tapi sebulan kemudian itu kita nggak perlu lagi. Langsung sudah terstandar. Nggak perlu lihat resep lagi. Mungkin nimbang masih perlu untuk mencapai standar. Bahkan kebanyakan tidak. Dia sudah menggunakan feel. Karena sudah dilatih. Sudah teringat. Jadi beratnya itu, berapa berat gula misalnya, udah tahu dia. Karena sudah biasa. Jadi 2 itu dilatih terus. Banyak baca. Banyak sekali buku-buku kewirausahaan, banyak sukses-sukses faktor orang lain. Baca. Dan latih. Oh, belum punya kemauan. Minta sama Teguh. Boleh nggak saya magang misalnya. Siapa yang udah usaha? Banyak mahasiswa yang sudah mulai usaha sekarang. Banyak. Atau alumni-alumni. Saya tahu Bapak alumni ekonomi. Boleh nggak saya magang? Belajar. Sisihkan waktu. Sedikit. Dan itu ada proses. Ada proses keilmuan di kampus, ada proses latihan, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Dan itu akan menjadi bekal. Ada latihan skill. Oh, pinter adopt. Ya, pinter desain, pinter fotografi. Ya, pinter video. Itu menjadi bekal kalian ke depan. Dan tidak usah pikirkan ke depan, kalian praktis tuh. Karena ke depan itu urusan Allah, jangan ambil hak Allah. Kalian punya kesempatan sekarang, latih. Kamu selesaikan tanggung jawab kamu terhadap orang tua. Apa tanggung jawabnya? Memberikan nilai terbaik bagi orang tua. Sudah perlu cum laude, selesaikan. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga punya mimpi pribadi, apa yang keinginan kamu. Kamu siapkan juga. Kita dikasih Allah 24 jam kok. Bagi 3. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk belajar dan latihan. Nah, kalau kita redefinisikan ulang, ternyata akan lebih banyak lagi kita beribadah. Karena konsepnya apa? Apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Ternyata 24 jam kita beribadah. Tidur pun ibadah. Bagaimana tidur ibadah? Ada syaratnya. Ya. So, kita menuju ke sana. Ya. Yang penting bagi kita sebagai manusia adalah berusaha. Ya. Jangan sampai tidak berusaha. Nah, jadi itu konteks bisnis ya, dan berwirausaha. Nah, produk akan banyak, macam-macam akan terakhir produk. Dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Kreatif atau tidak. Ya, maka nanti tugas personal adalah kita membuat produk bisnis plan untuk produk sendiri. Baik yang sudah ada atau yang baru direncanakan. Dan tugas proyek kelompok adalah mencari, membuatkan bisnis plan untuk UMKM. Cari satu UMKM, maka diwancarailah. Supaya apa? Kalian buat bisnis plan tapi nggak ada aura dianya, mimpi dianya mau dibawa kemana. Jadi harus ada wawancara. Ya tentu tetap prokes lah 3M. Ya.
Jadi ada experiencing untuk kalian bertemu dengan masyarakat. Tapi tetap jaga prokes ya. 3M apa 3M? Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tapi yang terpenting adalah berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah kita tetap diberikan kesehatan dan terjaga dari COVID-19. Apapun ceritanya, ada virus baru segala macam. Insya Allah kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Percayalah. Maka jangan lupa doa kapan saja, berdoa. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan kaum muslimin. Saya yakin Allah tetap mencintai kami. Ini hanya ujian. Kalian pun kalau nanti mau naik kelas, ada ujian nggak? Boleh nggak ujian? Langsung dapat A. Nggak boleh kan? Ada ujian. Semakin baik kita menerima, melakukan apa yang disuruh oleh dosen, semakin bagus nilainya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak ya. Ya, boleh. Hadiah. Bagaimana Pak cara kita mencari pendanaan Pak ya? Kecuali bukan dengan bank Pak. Soal pendanaan yang bersumber dari bukan bank itu ada nggak Pak? Ada cara-caranya nggak? Kiat-kiat tik-tiknya begitu Pak? Banyak. Kuncinya itulah buat bisnis plan yang bagus. Ada namanya dikatakan angel investor. Jadi banyak orang yang punya uang ingin invest. Ya, nggak usah jauh, ada satu kisah ya, mahasiswi saya. Dia jualan online, jualan baju. Jadi dia ada perhatikan ternyata bagaimana dia cara menjual, dia tawarin uang. Ya, 6 juta apa 12 juta saya lupa. Sampai anak itu takut dia. Jadi ada dikitarin uang malah takut. Itu menjelang hari raya kan lebih banyak permintaan, ketakutan dia. Saya bilang kita atur cara investor. Bayangkan itu nggak kenal. Bisa karena doanya kuat, ya. Bisa karena dia memang sungguh-sungguh dan berusaha sehingga dia menceritakan tentang setiap usahanya. Sehingga orang tertarik invest. Periode 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian uang dikembalikan. Kemudian dapat tawaran lagi. Jadi nggak mesti bank. Bisa ada namanya bank of family, saudara-saudara. Ayah, ibu. Tapi kamu kasih kita, ya saya mau buat usaha. Enak betul. Ini ada proposal bisnis. Ada bisnis plan. Kapan nanti kira-kira keuntungan didapat. Nah ini yang kita pelajari. Kadang-kadang kita ketemu orang. Pak, boleh nggak saya tahu bisnis yang terbaik? Bagaimana dalam saat 2 menit kita bisa menceritakan bisnis apa yang mau ditawarkan. Nah, itu bisa juga ada pelatihannya. Sehingga ditarik dia baca. Maka dalam bisnis plan ada sinopsis di depan. Orang nggak mau baca setebal ini bisnis plan. Nah, jangan saya setebal ini. Tapi dia baca dulu review di depan. Tertarik baru dia buka. Ya, kalau dalam skripsi itu abstrak ya. Abstrak. Kita biasa baca abstrak, oh ada nih bahan yang kita mau cari, baru kita buka isinya. Jadi banyak sebenarnya sumber pendanaan. Jangan pakai rentenir, habis kamu. Ya, atau pinjaman-pinjaman online kan banyak tuh kan. Mudah sekali dapat pinjaman online, jangan. Dikejar kamu kemanapun. Kawan-kawan dikejar, saudara kamu dikejar. Saya juga banyak dikejar. Karena nomor saya publish kan. Dia bilang teman kan. Habis banyak yang WA saya, yang telepon. Aduh. Sudahlah risiko nomor kita publish ya. Dipakai oleh orang lain untuk pinjam online. Nggak ada untungnya. Cari investor. Ya, yang trust sama kita, yang percaya sama kita. Ya, tentu akan dilihat betul enggak nih bisnis. Jangan-jangan abal-abal yang baru belakangan ini ditangkap kan.
Jangan karena apa? 3 hal tadi kan, jangan merugikan orang lain. Banyak. Kalau di kelas kewirausahaan ada jalan lain saya katakan untuk mulai usaha. Ya, kita praktekkan gini di kelas kewirausahaan, ada yang sudah sukses sampai hari ini. Ya, Quran Islam. Oke, kita coba membuat produk, tapi tanpa kita harus membuat produk. Artinya kita melakukan repackaging. Carilah usaha kecil yang belum ada kemasan yang baik, kerjasama lah. Beli produknya, kemas ulang dan jual. Uang dari mana? Berapa butuh uang? 3 juta. Berapa jumlah mahasiswa? Ada 60 orang. 3 juta bagi 60 orang. Nah, mereka adalah sebagai investor. Ya, setelah dibuat semua, nah mereka jualan sendiri, dibagikan berdasarkan jumlah uang yang diinvest. Ya, artinya uangnya sudah dikembalikan sesuai dengan yang diinvest. Nah, karena ini latihan kan. Kalau dia berhasil jual, dia dapat uang kembali. Kalau enggak, dia makan sendiri. Sama dengan dia buat 9, dibeli 9. Nah, kalian juga bisa berkelompok melakukan itu, menjadi investor. Ya, mulai dari kecil seperti tadi, tapi harus besar. Jangan bilang kecil-kecil. Kamu gimana usahanya? Masih kecil, Pak, ya kecil terus. Nah, gede-gede. Alhamdulillah bertumbuh. Nah, kan, syukurilah, maka kamu akan diberikan tambahan. Banyak sumber modal. Karena kita pikir buka usaha langsung beli double cabin. Ambil di bank bukan untuk besarkan usaha, tapi beli double cabin. Godaan dunia, beli rumah baru, beli Honda baru. Itu terjadi. Waktu program wirausaha yang saya asuh. Kita kasih uang cash, langsung dia beli kebenaran, beli handphone baru. Kita berpikir bagaimana meningkatkan usaha. Siapa yang udah ada usaha di sini? Nggak ada. Kemarin kayaknya ada yang usaha. Masih ada usaha. Kalau ada usaha tapi malu-malu, ya itu namanya bukan pengusaha. Ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini saya pikir cukup. Nanti saya akan upload kembali ke YouTube, karena tadi YouTube saya ada yang gunakan untuk webinar yang 500 peserta. Jadi saya menggunakan yang 100 peserta untuk mengajar. Jadi saya akan upload kembali dan kalian silakan review ya apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya, jadi sebelum masuk kita dalam perencanaan business plan, kita akan masuk dulu pada materi-materi yang diperlukan di dalam business plan. Ya, pemahaman bisnis, tentang produksi, tentang marketing, ya, tentang finance, ya, tentang manajemen, kita akan pelajari itu dulu. Nanti baru terakhir kita akan gabungkan itu. Bagaimana membuat bisnis plan yang baik untuk usaha kita. Dan sambil kita latihan baik yang pribadi dan maupun kelompok. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.